Oke, selamat datang lagi di channel kami Robotik Indonesia. Kali ini kita akan coba mengembangkan video sebelumnya, yaitu penggunaan encoder KY040. Yaitu kita akan membuat menu. Ini sekaligus juga untuk menjawab eh, pertanyaan di kolom komentar, yaitu apa bisa buat looping di menu, kemudian apakah bisa juga timer di menu. Jika hal ini berkaitan dengan video sebelumnya, maka mungkin bisa juga nonton video sebelumnya supaya lebih paham. Karena ini adalah pengembangan dari video cara menggunakan uh, encoder KY040 di video sebelumnya. Di video kali ini kita gunakan sensor encoder KY040, kemudian untuk menampilkan menunya kita gunakan LCD 16x2. Untuk menyambungkan ke ESP32 kita gunakan modul I2C, si LCD 16x2 nya. Oke, kita masuk ke rangkaiannya. Kita gunakan ESP32, kemudian kita punya encoder, kita punya LCD untuk yang mengambilkan. Untuk LCD ke ESP32 kita gunakan modul I2C. Kita sambungkan ke ESP32 melalui pin 21 ke SGA, kemudian pin 22 ke SCL. Kita masukkan juga pin CLK ke 14, kemudian pin DT ke 27, pin SV ke 13. Oke, kita coba buat wireframe atau gambaran kasar untuk menunya. Nantinya kita di menu utama akan ada dua tampilan. Yang pertama menu looping, menu 1 looping, untuk menu 2 timer. Dan yang kedua sama, cuma beda peletakan arah panahnya. Untuk yang pertama arah panahnya di atas, kemudian yang kedua arah panahnya di bawah. Ketika arah panahnya di atas ditekan buttonnya, maka dia akan masuk ke menu selanjutnya, yaitu tampilannya ya seperti ini, M1 looping mulai kembali. Ini bedanya di peletakan panahnya atau kursornya. Yang pertama yaitu mulai, kemudian yang kedua yaitu di kembali. Ketika arah panahnya mengarah ke mulai, kemudian ditekan buttonnya, maka dia akan mulai untuk looping CNT plus gitu. Maksudnya dia akan melooping. Untuk kali ini kita gunakan 10 kali aja, 10 kali looping, kemudian dia akan kembali ke menu yang pertama ini. Kemudian jika panahnya mengarah ke kembali, kemudian ditekan, maka dia akan kembali ke menu utama. Oke, kita masuk ke yang kedua. Jika panahnya mengarah ke menu 2 timer, kemudian ditekan, dia akan masuk ke menu M2 timer. Tampilannya seperti ini, M2 timer, kemudian mulai kembali. Bedanya di arah panahnya juga. Yang pertama arah panahnya kembali, kemudian yang kedua arah panahnya mulai. Ketika arah panahnya ke arah mulai, kemudian ditekan tombolnya, maka dia akan mulai membuat timernya. Misalnya ini 1, kemudian 2 detik, 3 detik, 4 detik, dan seterusnya sampai kita stop di sini. Setelah kita stop, baru dia akan kembali lagi ke menu ini yang pertama. Kemudian jika panahnya ke arah kembali, kemudian ditekan, dia akan kembali ke menu utama ini. Ini gambaran kasar dari yang nantinya kita buat. Oke, kita masuk ke codingan.
Untuk yang pertama kita import dulu library-nya. Kita gunakan fungsi include, ada wire.h, kemudian ada liquid crystal e2c.h. Kemudian kita buat objeknya namanya LCD, kemudian ini alamat e2c, ini lebarnya, kemudian ini tingginya. Jadi y-nya itu ada 2, x-nya ada 16. Kemudian kita define pin-pin encodernya, pin CLK ke 14, pin TT ke 27, pin SW ke 13. Kita buat variabelnya terlebih dahulu, hitung ini buat encoder, status CLK untuk status pin CLK, status CLK -1, status CLK -1 ini untuk pin, status pin CLK sebelumnya. Kemudian status SW ini untuk status pin SW. Terakhir tekan untuk kapan terakhir waktu ditekannya, kemudian milih 1, milih sebelumnya, kemudian timer. Kemudian kita buat menu, kemudian ada enum ini kumpulan data berupa konstanta seperti itu. Jadi menu 1, menu 2, menu 3, menu counting menu 1, menu 1 ini 0, menu 2 ini 1. Ini kalau di print ya, ini 0, 1 dan seterusnya. Kemudian kita buat fungsi yang akan dipanggil untuk external interruptnya, yaitu untuk encoder dan push buttonnya. Ini untuk encoder, kemudian ini untuk push button. Ini penjelasannya ada di video penggunaan encoder KY040 sebelum ini. Kalau belum nonton mungkin bisa ditonton terlebih dahulu. Kemudian kita buat fungsi batas. Ini nantinya untuk membatasi nilai encoder, karena kita hanya buat 2 menu, jadi cuma menu 1 dan menu 2. Jadi kita batasi nilai encodernya. Tadi yang nilai hitung itu kita batasi. Jadi kalau dia lebih dari 1 maka dia di-nolkan, tapi kemudian kalau di bawahnya 0 maka dia disatukan atau nilai maksimumnya. Kemudian ada reset nilai untuk menolkan nilainya. Misal LCD jadi kosong, hilang gitu tampilannya, kemudian hitung nilainya jadi 0, kemudian status SW juga jadi 0. Ini fungsi reset nilai. Kemudian kita masuk ke void setup. Kita atur pinnya, jadi pin input semua, kemudian ada baud rate-nya, baud rate serialnya kita gunakan 115200. Kemudian kita ambil dulu inisialisasi nilai status sel kami 1, yaitu status nilai dari pin CLK. Kemudian ada terakhir tekan juga, kita gunakan milis. Kemudian kita atur untuk external interrupt-nya, kita gunakan untuk yang CLK dan DT, ini untuk encoder kita gunakan mode change. Kemudian untuk pin SW untuk push buttonnya kita gunakan falling. Ini fungsi yang tadi sudah kita buat. Kemudian callback juga sama. Dan kita inisialisasi tampilan LCD. Ada init, kemudian backlight ini untuk menyalakan backlightnya atau lampu belakangnya ini. Kemudian kita buat tampilan awal, yaitu di baris pertama ada hello world, kemudian baris keduanya ada robotic ID. Untuk indeksnya kita mulai dari 0, bukan 1 ya. Berarti kalau ada 16 baris maka dari 0 sampai 15. Kalau ada 2 baris berarti dari 0 sampai 1. Kita delay. Kemudian kita inisialisasi dulu nilainya.
menu kita langsung masuk ke menu def, kemudian hitungnya kita nolkan terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke void loop. Untuk membuat menu kita gunakan fungsi garis switch case. Nah, ini ada switch, kemudian ini menunya variable menu, ada beberapa case, ada case def, kemudian menu 1 yang agak enum, menu 1, menu 2, kemudian counting menu 1, timer milis menu 2, dan def ini dipisahkan oleh ini fungsi break. Jadi case def ini cuma sampai sini aja karena ada fungsi break. Ini untuk tampilan awal seperti di gambar. Jadi di gambar kan ada tulisan menu 1 looping dan menu 2 timer. Baris pertama menu 1 looping. Ini. Jadi ini Y-nya. Ini X-nya ya. Yang baris itu apa? Baris. Ini baris pertama 0. Dimulai dari kolom kedua. Menu 1 looping, kemudian terus baris keduanya menu 2 timer. Dari encoder tadi kan ada variable hitung, jadi jika diputar nanti dia akan mengurangi atau menambah nilai variable hitung. Ini untuk mengatur kursor si tanda panah, seperti di gambar ada tanda panahnya. Kemudian kita batasi nilai minimumnya 0, kemudian nilai maksimumnya 1, kemudian nilai yang kita batasi yaitu hitung. Fungsi batas ini akan mengembalikan nilai hitung itu sendiri. Ini jadi nanti hanya akan berkutat di 0 dan 1. Jadi ini si tangga panahnya tuh cuma di antara menu 1 looping atau di menu 2 timer. Kemudian untuk mengetahui ketika ditekan dia itu sedang berada di menu 1 atau menu 2, kita untuk menekannya bagi status SW-nya itu nilainya lebih dari 0. Status SW-nya lebih dari 0. Lebih dari atau sama dengan 1. Dan jika nilai hitungnya itu 0, maka dia berada di menu 1. Tapi jika hitungnya itu ada di 1, maka dia ada di menu 2. Karena hitung itu menggunakan indeks 0 atau 1, maka dia akan menunjukkan 0 itu menu 1, 1 itu menu 2. Jangan bingung ya. Karena hitung ini indeks, maka jadi 0, maka ini 0 dan 1. Menunya bagi ada, kalau 0 bagi ada di menu 1, kalau indeksnya di 1, maka berada di menu 2. Jika sudah ditekan, maka dia akan mereset nilainya. Kita gunakan delay 200 ini supaya tulisan ini terlihat. Kalau tidak di delay maka dia akan hilang karena ada fungsi clear di atas. Tapi kalau kelamaan nanti dia akan tidak terlalu mulus gitu. Kemudian ada menu 1. Seperti di gambar ada menu 1 itu ada tulisannya yaitu M1 looping di baris pertama. Kemudian di baris kedua itu ada mulai dan kembali. Mulai itu yang sebelah kiri, jadi dimulai dari 0. Kemudian yang kembali mulai dari kolom ke-7. Seperti biasa nilai hitungnya kita batasi 0 dan 1. Jika nilainya 0, maka kursornya ada di sampingnya mulai. Tapi jika nilainya 1, maka ada di sebelahnya kembali. Nilai posisi si
tanda panahnya. Ketika ditekan tombolnya, maka dia akan menyeleksi nilai hitungnya. Jika nilai hitungnya di 0 atau di baris pertama, maka dia akan masuk ke menu counting menu 1. Kalau dia di baris kedua, dia akan kembali ke menu pertama, menu utama atau menu Dev, menu yang pertama ini. Kemudian kita buat menu counting 1 seperti di gambar. Ini masuk jika ketika tanda panahnya dimulai, di samping mulai, kemudian ditekan tombolnya, maka dia akan mulai menghitung dari 0 sampai 9 atau 10 kali 0 sampai 9. Kemudian dia akan mencetaknya di baris kedua, karena di baris pertama ada tulisan M1 looping. Kemudian jika sudah selesai, maka dia akan mereset nilainya, kemudian kembali lagi menu sebelumnya atau menu 1. Kita buat yang kedua, menu 2-nya. Menu 2 ini seperti di gambar, ada 2 tulisan M2 timer di baris pertama, kemudian ada mulai dan kembali di baris kedua. Di tulisan mulai dimulai dari 0, kemudian tulisan kembali dimulai dari kolom ke-7. Kemudian kita batasi juga seperti biasa, nilai hitungnya kita batasi dari 0 sampai 1 aja. Kemudian jika nilai hitungnya 0, maka kursor atau si tanda panah ini berada di sampingnya tulisan mulai, yang dimulai dari di posisi 5, kolom kelima maksudnya. Kemudian jika nilai hitungnya 1 itu, maka tanda panahnya di samping tulisan kembali atau di kolom ke-14. Kemudian jika ditekan tombolnya, maka dia akan menyeleksi nilai hitungnya. Jika nilai hitungnya 0, kan berarti sedang di sampingnya tulisan mulai. Maka dia akan mengambil nilai milis waktu itu, waktu ditekan maksudnya. Kemudian dia akan pindah ke menu milis menu 2. Tapi jika nilai hitungnya 1 atau sedang di sampingnya tulisan kembali si tanda panahnya, maka dia akan kembali ke menu sebelumnya atau menu utama, yaitu menu Dev, dan dia akan mereset nilainya. Kemudian kita masuk ke milis menu 2 seperti di gambar. Di milis menu 2 ini masuk ke sini jika ketika di menu 2 tadi pas tulisan dimulai itu tanda panahnya di samping mulai, terus kemudian ditekan tombolnya, maka dia akan masuk ke sini. Di menu ini seperti di gambar ada tulisan M2 timer di baris pertama, kemudian di baris kedua dia akan mencetak nilai timernya 1 detik, 2 detik, dan seterusnya. Di samping nilai tadi timer, dia akan mencetak tulisan detik setelah angka timer tadi, kemudian dia akan mencetak tulisan stop di kolom ke-10. Kemudian tanda panahnya hanya ada di samping tulisan stop, yaitu di kolom ke-14. Ini akan terus menghitung timernya sampai kita stop. Stopnya gimana cara stopnya? Yaitu kita tekan tombolnya. Jika tombolnya kita tekan, maka dia akan kembali ke menu 2. Dia akan kembali ke menu 2.
kemudian dia akan mereset nilainya kembali. Nah, sudah selesai dengan uploading. Manualnya seperti ini, menu 1, tanda panahnya di atas menu 1 atau looping, kemudian di bawahnya ada menu timer. Kita bisa pindah tanda panahnya, kita putar encodingnya aja. Mungkin kita coba yang menu 1 looping, kita tekan tombolnya. Maka di sini ada tulisan M1 looping di baris pertama, kemudian di baris kedua ada tulisan mulai kembali. Tanda panah yang pertama itu ada di sebelahnya mulai, kemudian satunya lagi di kembali. Kemudian jika kita coba yang misal ada di kembali, kita tekan tombolnya. Mulai maksudnya. Maka dia akan looping sebanyak sampai 9. 0 sampai 9. Maka dia akan kembali lagi ke menu sebelumnya. Oke, jika kita kembali, kemudian kita tekan, maka dia akan masuk ke menu utamanya. Kita coba yang menu 2, kemudian kita tekan. Di sini ada 2 baris juga, M2 timer di baris pertama, di baris kedua ada mulai kembali. Jika kursornya ada di mulai, kemudian kita tekan, maka dia akan mulai untuk timernya. Ada 2, ini udah 6-7 detik. Kursornya ada di sampingnya stop. Jika kita tekan, maka dia kembali. Jika kita mulai lagi, maka dia mulai dari 0. Kita coba tekan stop lagi. Kemudian kita tekan tombol, kita pindah kursornya ke kembali, kemudian kita tekan. Maka dia akan masuk ke menu utamanya.